Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar lagi. Kita lanjutkan belajar parenting. Dan topiknya adalah bullying. Kita sudah belajar. Perundungan terjadi di banyak tempat. Lebih-lebih di tempat di mana anak itu bersosialisasi dengan teman-temannya. Apakah teman sekolah, teman sosial, atau banyak hal. Dan sekarang ini sudah pada titik memprihatinkan. Menyesakkan hati. Karena sepertinya anak-anak ini seperti anak-anak yang tidak punya etika, tidak punya norma, tidak punya nilai-nilai untuk menghargai, tidak punya nilai untuk mendukung orang lain, mengangkat orang lain, menghargai, mendukung, mengangkat orang lain, memuji orang lain. Lebih kepada bagaimana merendahkan orang lain, bagaimana menghina orang lain. Memprihatinkan sekali. Saya ketika pernah menangani suatu sekolah sebagai ketua yayasan, sekolah dari TK, playgroup TK, SD, SMP, SMA, SMK, sampai akademi. Saya bisa melihat secara langsung bagaimana pertumbuhan demi pertumbuhan ini terjadi, kebutuhan demi kebutuhan itu dimunculkan, dan kenakalan demi kenakalan itu terjadi. Saya harus belajar. Dan saya bisa menyerap banyak hal melalui diskusi dengan guru-guru, kepala sekolah, bahkan komite sekolah atau orang tua siswa. Memang itu terjadi. Dan di pikiran saya adalah, dari mana sumbernya? Kita sudah belajar bahwa memang sumbernya banyak dari rumah. Dari rumah. Kita belum bicara soal pengaruh lingkungan, teman-teman. Kita baru belajar di rumah. Dan sekarang, apakah perundungan itu, bullying itu tidak terjadi dalam keluarga? Coba perhatikan. Apakah bullying itu tidak terjadi dalam keluarga? Oh, pasti terjadi. Terjadi, Pak. Kan Bapak sudah mengatakannya, seorang kakak bisa membuli adiknya. Bahkan seorang adik bisa membuli kakaknya. Kok bisa? Oh iya, siapa itu? Saya, saudara. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Jadi ketika saya ini sudah ya SD begitu ya, kakak saya kan selisih 2 tahun. Jadi saya ini suka menggoda dia. Menggoda apalah, diambil apanya, apa-apa begitu rupa. Sampai pada titiknya itu memang mengganggu. Mengganggu, menyusahkan dia. Dan saya nakal pada waktu itu. Saya masih ingat satu peristiwa yang membuat saya ini menyesal seumur hidup. Apa itu? Bullying saya terhadap kakak perempuan saya. Dia disuruh ibu untuk menegur saya terlalu sore, malamnya disuruh pulang. Saya sudah ngomong, jangan, belum selesai. Begitu rupa. Lalu dia dimarahi ibu, dia gantian marah sama saya. Nah, saya kan biasa godain dia, ganggu dia. Dia dengan suara yang keras memarahi saya. Saya tidak mau. Apa yang terjadi? Dia omong, saya omongkan pakai bahasa Jawa ya. Aku omongkan ke ibu ya, gitu. Itu buat saya menakutkan. Supaya tidak diomongkan, saya harus takuti dia. Saya ambil batu bata, saya lempar dia. Kena di pelipis matanya. Saya ketakutan. Wajah kakak saya berdarah, saya ketakutan. Kemudian saya bersembunyi sampai malam. Lalu pulang enggak? Pulang.
Setelah pulang diapakan? Dihajar ibu saya. Kenapa? Saya nakal, membuat luka. Sampai sekarang. Walaupun dia ini jadi poluan, kemudian jadi polisi. Saya kemarin ketemu dengan dia di satu acara keluarga, saya tanya, bekas luka yang dulu aku lempar batu bata masih ada nggak? Wah, dia langsung dengan tertawa dia menunjukkan, nih lihat nih, ini bekasmu nih, nakalmu nih. Gitu. Sehingga saya bisa mengatakan, oh adik itu bisa mengganggu kakak loh. Kenapa? Contohnya saya. Nah sekarang kita balik lagi kepada pembelajaran kita. Bisakah dalam keluarga terjadi perundungan? Oh sangat bisa. Kakak, adik, adik, kakak. Bahkan dua kakak mengganggu adik. Atau dua adik mengganggu kakak. Dan begitu rupa. Cuma pertanyaan yang lain yang muncul. Apakah berdasarkan definisi bullying atau perundungan, yaitu mengganggu terus-menerus sehingga menyusahkan, itu boleh ditempelkan kepada orang tua? Papa mamamu membuli kamu. Apakah itu bisa terjadi? Oh sangat bisa. Sangat bisa. Kalau berkali-kali, seringkali saya hanya mengatakan hal yang positif tentang papa, tentang mama, yang mengerti, yang mengajar, yang menerima, yang menasehati, yang menguatkan, yang mendukung. Saya jarang sekali mengambil contoh orang tua dari sisi negatif. Kalau berdasarkan definisi dari bullying, yaitu mengganggu, mengusik, terus-menerus menyusahkan, bisa dalam bentuk ancaman, intimidasi, menekan, pressure tertentu. Jadi seorang anak bisa jadi merasa dibully oleh mamahnya atau papahnya. Mengapa? Ya karena dia merasa terganggu. Terus-menerus diperlakukan seperti ini, aku ini dibully mamaku. Nah, dia tidak paham bahwa itu bagian dari pendidikan, dari ajaran, dari disiplin. Waduh Pak, kalau Bapak geser itu bagian dari pengajaran disiplin, ya selesai, berarti tidak akan ada orang tua yang membuli anaknya. Oh, jangan putus asa, tetap kalian saya bela. Bisakah seorang mama membuli anaknya? Sangat bisa. Kapan itu? Ketika dia tidak memperhatikan bahwa anaknya pada taraf sudah batas kekuatannya. Saya ulang sekali lagi. Ketika seorang papa atau mama tidak sadar, tidak tahu, tidak peduli atau tidak memperhatikan batas kekuatan anaknya. Contoh ini. Seorang anak yang terus-menerus disuruh untuk belajar, les ini, les itu, les itu, les ini, les itu, les ini. Dan anaknya merasa bahwa aku tidak kuat, mah. Terus-menerus seperti ini, itu untuk anak yang berani bicara. Tapi mamanya mengatakan, tidak, kamu harus kuat, kamu harus kuat. Di titik ini, izinkan saya mengatakan, orang tua sudah membuli anaknya. Merasa berkuasa atasnya, mengaturnya, menekannya, memaksa untuk mengikuti kemauannya. Perhatikan, salah satu indikasi bullying adalah bagaimana orang yang membuli merasa bisa mengontrol, menguasai pihak yang dibuli, termasuk orang tua. Pak, tapi kan tipis Pak, bahwa saya ini kan sebenarnya sayang sama dia. Saya ini kan ingin dia berhasil. Tapi kenapa Bapak katakan saya membuli dia? Ibu bapak sekalian, jangan salah mengerti. Saya tadi katakan, ketika Bapak Ibu tidak melihat batas kekuatan anak. Ketika Bapak Ibu terus-menerus tanpa memberi jeda,
tidak memberi pengertian, terus-menerus memaksa, maka anak merasa tertekan begitu rupa. Bisakah orang tua membuli anaknya? Ternyata bisa. Tapi tolong dipahami, tidak sepihak. Mari lihat definisi perkataan saya, indikasinya. Supaya ibu bapak tidak marah kepada saya dengan mengatakan, Pak Yos, kalau begitu, kalau menghargai hak asasi anak, maka didikan tidak akan sampai kepada mereka. Oh ya, saya setuju dengan itu. Pak Yos, kalau melihat hak asasi anak, kekuatan anak, saya tidak bisa memaksakan, lalu bagaimana jadinya mereka? Ya, saya paham itu. Tapi Pak Yos kan katakan, saya membuli anak saya. Oh iya, membuli. Mengapa? Loh, anakmu sudah nggak kuat, anakmu butuh rileks, anakmu butuh istirahat. Nanti didorong lagi, didesak lagi nggak apa-apa, tapi jangan terus-menerus. Maaf ibu bapak sekalian, sekian minggu yang lalu ada kasus bunuh diri. Dan yang menariknya kasus bunuh dirinya, ada sebuah surat yang mengatakan menyerah, minta maaf kepada mamahnya. Kalau saya perhatikan 3 kasus bunuh diri, saya tidak kemudian menakut-nakuti bahwa anakmu akan bunuh diri. Oh tidak, suatu kali kita akan bahas itu di Family Unboxing. Tapi mari kita lihat, anak itu punya batas kekuatan. Berikutnya, berikan kesempatan kepada mereka untuk bicara, lalu diskusikan. Kapan itu Pak? Oh SMP ke atas. SD tidak terlalu banyak, mereka bisa mengungkapkan apa adanya dan diskusi. Karena seringkali pertimbangan mereka lucu, konyol, tidak berdasar. Kalau sudah SMP, SMA, pembicaraannya akan lebih bisa sedikit seimbang. Coba berikan kesempatan untuk berbicara. Coba jangan kehilangan hubungan yang dekat. Hubungan yang batiniah. Emosional yang bonding dengan anakmu. Jangan sampai anakmu kehilangan kesan diterima, dicintai, berharga, penting. Jangan sampai kehilangan itu. Jangan sampai dia kehilangan identitas bahwa dia adalah anak papa mama yang diharapkan, yang dicintai, yang didukung. Supaya apa? Mereka tidak mengambil kesimpulan yang salah dan kemudian mencelakakan dirinya. Apakah perundungan bisa terjadi dalam keluarga? Bisa. Tapi lebih bisa dicegah. Dengan melihat keluarga Indonesia dalam banyak sudut, kita belajar bersama-sama. Kita akan lanjutkan lagi, tetap dalam tema bullying di segmen yang lain. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.